time base-nya atau waktu dasarnya adalah 8 jam. Nah, itu untuk menunjukkan hidrograf aliran. Nah, kamu bisa melakukan hal yang sama di objek yang lain ya. Hanya saja yang lain tidak melihatnya, istilahnya bukan total inflow ya, tapi kalau node itu total inflow ya. Tapi kalau subcatchment itu yang dilihat adalah run off ya. Tidak ada total inflow di subcatchment, run off. Kemudian kalau di conduit atau link itu yang dilihat adalah flow ya, yang dilihat adalah flow. Jadi yang dilihat itu komponennya variabel, nama variabelnya berbeda, tapi itu adalah sama di bit ya, hidrograf aliran. Jadi kalau hidrograf aliran di saluran atau di conduit itu pakai flow. Kalau hidrograf aliran di subcatchment pakainya adalah run off. Kalau di junction tadi adalah total inflow. Itu menunjukkan hidrograf aliran. Jadi dengan cara yang sama Anda bisa melihat hidrograf aliran di semua objek yang ada di sistem jaringan drainase kita. Oke, ada masalah kalau hidrograf aliran? Jadi untuk latihan hari ini itu satu-satu contoh saja ya. Nah, nanti untuk PR harus dilengkapi. Nah, jadi diselesaikannya di PR ya. Jadi untuk latihan hari ini cukup satu contoh saja. Anda boleh mengambil contoh yang lain, tidak harus di satu ya, gitu. Tidak harus subcatchment. Jadi masing-masing ada contoh junction, ada contoh subcatchment ya. Ada contoh yang conduit. Kalau saya di sini contohnya hanya satu objek ya, tetapi latihan hari ini harus perwakilan semua objek itu harus ada. Oke, ada masalah sampai di sini? Nah, kemudian kita lanjut ke grafik profil muka air. Nah, kita mau melihat grafik profil muka air. Kita mau melihat grafik muka air di conduit. Nah, caranya adalah report graph profile. Report graph profile. Nanti muncul jendela profile plot selection. Nah, caranya kita mau melihat conduit yang mana yang kita mau memprofilkan muka air. Kita mau melihat misalnya seluruh saluran yang ada di jaringan irigasi, jaringan drainase kita mau lihat. Jadi jaringan drainase kita adalah yang paling dulu adalah J1. Berarti J1-nya kita klik. Kemudian di sini di start node-nya adalah kita klik plus. Nah, di sini akan muncul J1. Ini diketik tangan juga boleh ya. Diketik tangan juga boleh. Cuman menghindari salah ketik ya, lebih baik pakai klik saja ya. Nah, berakhirnya di mana J1 ujungnya adalah O1 ya, berarti O1-nya kita klik. Output-nya kita klik. Output-nya pastikan ya, output. Pastikan di sini O1 ya. Berarti yang tersorot adalah O1. Kalau sudah kemudian plus di end-nya. Sekali lagi mau diketik ke tangan juga boleh, tapi untuk menghindari salah ketik, kalau salah ketik itu ya tidak akan jalan ya. Jadi untuk menghindari itu kita main klik saja. Nah, kalau sudah kemudian find path. Nah, di sini akan muncul C1, C2, C3 di link in profile. Nah, di sini akan muncul
C1, C2, C3. Jadi conduit yang dimulai dari C1 berakhir di O1 itu adalah C1, C2, C3. Oke, kalau sudah di oke. Nah, muka airnya kalau nggak kelihatan. Nah, supaya kelihatan itu kita klik yang di sheet map. Di sini di sebelah kiri jendela sebelah kiri ada project, ada map. Nah, di sini map. Mapnya kita lihat untuk yang links, karena conduit itu adalah links, maka di sini kita ganti dengan depth. Kita isi dengan depth. Dan muncul jendela legenda di sini. Nah, di sini skala defaultnya seperti ini. Kita sesuaikan aja. Berarti kita klik kanan, kemudian klik auto scale. Ya, konfigurasi menyesuaikan dengan data kita. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita jalankan di sini di paling bawah itu ada animator. Klik panah yang ke kanan. Macam ini kita stop di sini, kemudian kita crop, masukkan di report kita. Animatornya kemudian loh. Kalau kita lanjutkan lagi, nah, warnanya kok nggak kelihatan? Warnanya itu muncul di map di sini. Ya, jadi kalau kita mulai dari awal, kita geser dari awal, kita geser. Dari awal kita jalankan. Nah, jadi ini berubahnya di mapnya, bukan di profilnya. Nah, ini caranya untuk ini menampilkan visualisasi ya. Nah, kita bisa ini di conduit atau linknya, nah kita bisa ngatur yang di subclassnya juga kita lihat run off-nya ya, jadi juga run off-nya ini juga di auto scale. Kemudian untuk node-nya atau junction-nya kita total into, kita auto scale. Kita mulai lagi dari awal, kita geser, kemudian kita ini adalah visualisasi dari sistem drainase kita. Run off total inflow. Ini visualisasi model sistem jaringan drainase. Di scale. Hilang ya malah. Udah 2 kali loh. Udah auto stop. Oke, ada masalah? Grafik sudah, profil memanjang sudah, tabel sudah. Keningan tadi juga sudah, puncak sudah,
konsentrasi bisa kita perkirakan ya. Total inflow. Run off. Misalnya dinamis juga sudah. Lagi nutup. Nah ini juga bisa untuk visualisasi yang tadi saya sampaikan adalah di dalam SWMM. Kita juga bisa melakukan visualisasi di luar SWMM ya. Note link support. Untuk grafik tadi juga sudah untuk grafik, untuk tabel tadi sudah saya sampaikan untuk pindah ke Excel. Tapi bisa juga grafiknya kita olah di Excel. Ya, saya kira tidak masalah Excel. Nah kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan library SVMMIO atau PySVMM. Nah itu Python ya. Jadi kita menggunakan library Python. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah pemrograman komputer saya,